Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pembelajar PPKN kelas 8 semuanya. Kembali kita bertemu dalam kegiatan belajar asik PPKN. Seperti biasa, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita, marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing agar diberkahi oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Para pembelajar, kalian tentunya punya cita-cita. Apa cita-cita kalian? Semua cita-cita itu bagus, asalkan positif. Cita-cita merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang di kemudian hari. Tahukah kalian, suatu bangsa memiliki cita-cita atau tujuan yang hendak dicapai. Cita-cita dan tujuan dilandasi oleh pandangan hidup yang dianut oleh bangsa tersebut. Pandangan hidup. Baik, video pembelajaran kali ini akan memberikan jawaban atas rasa ingin tahu kalian. Apa itu pandangan hidup? Apa manfaat pandangan hidup bagi suatu bangsa? Dan bagaimana kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia? Para pembelajar, kita mempelajari materi pokok makna Pancasila sebagai pandangan hidup yang masih menjadi bagian dari bab 1, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Indikator pembelajaran ada 4. Yang pertama, sikap spiritual, yaitu menyadari kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, sikap sosial, yaitu berperilaku peduli sebagai wujud kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga, pengetahuan, yaitu mendeskripsikan makna Pancasila sebagai pandangan hidup. Dan yang terakhir, keterampilan, yaitu menyajikan hasil telaah makna Pancasila sebagai pandangan hidup. Setelah menyimak video pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat: yang pertama, menjelaskan pengertian pandangan hidup; yang kedua, menguraikan manfaat pandangan hidup; yang ketiga, menguraikan akibat tidak adanya pandangan hidup; yang keempat, menjelaskan makna kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup; yang kelima, menjelaskan konsekuensi dari Pancasila sebagai pandangan hidup; dan yang terakhir adalah membandingkan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup. Para pembelajar, marilah pertama-tama kita cermati pengertian pandangan hidup. Pandangan hidup erat kaitannya dengan ideologi. Apa itu ideologi? Ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea berarti ide, gagasan, cita-cita. Sedangkan logos berarti pengetahuan. Jadi, secara sederhana, ideologi bermakna ilmu tentang gagasan, cita-cita, atau keyakinan. Makna ideologi meluas menjadi cita-cita, keyakinan, dan kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa dan dijadikan sebagai pedoman hidup atau pandangan hidup dalam setiap kegiatan masyarakat. Sedangkan, pandangan hidup sendiri dapat diartikan sebagai asas atau prinsip yang menjadi pedoman, petunjuk, atau pegangan masyarakat dalam menjalankan kehidupan sebagai suatu bangsa. Para pembelajar, apa sebenarnya manfaat pandangan hidup? Salah satu manfaatnya adalah yang pertama, sebagai pedoman bagi bangsa dalam melangkah dan bertingkah laku. Pandangan hidup memuat nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh suatu bangsa dan menjadi pedoman bagi mereka dalam memutuskan sesuatu dan berbuat sesuatu. Manfaat yang berikutnya adalah menjadi pendorong bagi bangsa untuk mencapai tujuan atau cita-cita bersama. Pandangan hidup memuat tujuan atau cita-cita bersama, sehingga hal itu menjadi pengingat dan pendorong suatu bangsa untuk dapat mencapai atau meraihnya. Manfaat ketiga adalah sebagai landasan untuk memahami kejadian-kejadian yang ada di sekitar. Dalam menjalankan kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa, bahkan antar bangsa, kadangkala timbul persoalan atau kejadian baik di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya.
Hal itu membutuhkan landasan untuk memahami dan memecahkannya. Tempat berikutnya adalah sebagai bekal bagi bangsa untuk menemukan jati diri. Pandangan hidup sejatinya digali dari nilai rohani dan moral bangsa tersebut, sehingga dengan berpedoman padanya, suatu bangsa dapat menemukan jati diri, identitas diri, atau dengan kata lain, siapa diri mereka sebenarnya. Sebaliknya, apa yang akan terjadi jika suatu bangsa tidak memiliki pandangan hidup? Yang pertama, masyarakat tidak memiliki pedoman dalam bertingkah laku. Hal itu terjadi karena mereka tidak memiliki nilai-nilai sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa. Yang kedua, cita-cita dan tujuan bersama tidak dapat dicapai. Tidak adanya pedoman dalam kehidupan berbangsa menyebabkan masyarakat tidak memiliki gambaran apa tujuan dan cita-cita bersama. Perilaku dan aktivitas yang ada tidak terarah, sehingga bisa menyebabkan cita-cita dan tujuan bersama tidak tercapai. Berikutnya adalah, masyarakat akan kehilangan arah dan tujuan. Informasi tentang nilai-nilai yang menjadi ciri khas atau jati diri penting bagi suatu bangsa. Ketiadaannya menyebabkan masyarakat, terutama generasi muda, akan kehilangan arah, akan terombang-ambing. Dampak buruknya, mereka cenderung akan meniru nilai-nilai budaya asing yang belum tentu sesuai dengan kepribadian bangsanya. Dari beberapa informasi sebelumnya, mari kita rumuskan makna kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup. Kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bermakna Pancasila menjadi pedoman atau petunjuk bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Hal itu membawa konsekuensi sebagai berikut. Yang pertama, sikap dan perilaku bangsa Indonesia harus selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Yang kedua, aktivitas sebagai suatu bangsa harus didasarkan pada tujuan atau cita-cita, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Dan yang ketiga, setiap warga negara tunduk kepada Pancasila sebagai pedoman hidup sehari-hari. Para pembelajar, masih ingatkah kalian tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara pada pertemuan sebelumnya? Sekarang mari kita bandingkan, apa peran kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Pancasila menjadi landasan, patokan, atau pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, termasuk dalam pembuatan peraturan perundang-undangan nasional. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum. Sedangkan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup, yaitu Pancasila menjadi pedoman atau petunjuk bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan mencapai tujuan atau cita-cita bersama. Para pembelajar, kita sekarang sudah tahu bahwa pandangan hidup penting sekali artinya bagi suatu bangsa. Oleh karena itu, mari kita amalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya, mari kita simpulkan hal-hal pokok dari materi pembelajaran kita berikut ini. Para pembelajar, kita sudah berada di akhir kegiatan. Bapak mengucapkan terima kasih kepada kalian dan juga kepada pihak-pihak di belakang kita yang telah memberikan kontribusi dalam video pembelajaran. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPKN Asik.